Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 19. Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Kita baca secara bertanggapan. Saya ayat ganjil ayat 1, Bapak Ibu jemaat ayat 2 sampai kepada ayat 18, 19 kita baca bersama-sama. Judul perikop, Saulus bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan Mendengar kedengaranlah oleh oleh suara suatu yang suara berkata, yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa orang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Coba senyum dulu. Kita sudah sampai di September. Luar biasa ya. 8 bulan, 1 semester sudah lewat, kita masuk di semester baru. Juli ke Desember. Kalau sudah masuk di bulan Desember, ya itu tidak terasa. Sebentar lagi lagu-lagu Natal sudah bunyi. Sudah mulai panitia sibuk-sibuk, dekor-dekor, bersih-bersih, buat kue, cari baju, pikir menu, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan baik, kita ada sampai detik hari ini, semua karena anugerah Tuhan.
Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar satu tema, dari penganiaya jemaat diubahkan menjadi pemberita Injil. Ya, dari penganiaya jemaat diubahkan menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah para rasul kita sudah tahu semua bahwa ini adalah catatan Lukas, Dr. Lukas. Buku yang kedua dia sampaikan kepada Theophilus bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana gereja Tuhan itu bertumbuh, bagaimana pribadi-pribadi bertumbuh, keluarga-keluarga bertumbuh. Dan kita lihat bahwa kisah Rasul juga disebutkan kisah Roh Kudus, di mana memang Tuhan bekerja di dalamnya, bagaimana karya Roh Kudus di dalam memajukan, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sejak hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, kita lihat bagaimana Tuhan pakai para murid. Bagaimana Petrus Tuhan pakai dengan ajaib, seorang yang tadinya seorang yang sudah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Petrus kemudian diubahkan oleh Tuhan dan dia dipakai menjadi alat Tuhan. Kita lihat bagaimana para rasul-rasul, Filipus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Mereka terus tersebar memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal 7, kita lihat bahwa umat Tuhan mereka hanya berdiam diri. Mereka hanya ada di Yerusalem. Sedangkan Roh Kudus sudah dicurahkan. Tuhan mau supaya mereka menjadi berkat. Terus Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Tetapi karena mereka hanya ada di Yerusalem, di dalam Kisah Rasul pasal 8 kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan adanya penganiayaan. Adanya penganiayaan. Ada satu masalah yang mereka alami. Ada satu tantangan yang mereka alami. Dan lewat penganiayaan itu kita lihat semua orang percaya akhirnya mereka tersebar. Mereka mengungsi, mereka melarikan diri. Tapi sambil melarikan diri, mereka menjadi saksi Tuhan. Dan pada saat yang sama kita lihat kehendak Tuhan terjadi. Mereka melarikan diri ke Samaria dan di sana mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka melarikan diri ke Yudea, di sana mereka menjadi saksi Tuhan. Dan terus dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Berarti kita lihat bahwa Roh Kudus yang dicurahkan adalah roh yang dinamis, yang terus bergerak, memimpin, mengarahkan, membawa orang-orang percaya ini untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan kita lihat ketika Injil Tuhan, pelayanan itu mulai berkembang. Ada saja cara si jahat, ada saja cara si iblis untuk menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan tersebut. Dan kita lihat bahwa Paulus seorang yang dipakai untuk menghambat lajunya perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan di dalam pasal 8 kita tahu penganiayaan itu. Salah satunya adalah Paulus. Seorang yang begitu ganas, seorang yang begitu jahat, berusaha untuk membasmi, untuk membunuh, membinasakan semua pengikut Kristus. Dan kita lihat dalam bagian ini, siapa Paulus ini? Paulus ini di dalam ayat 1, ayat 2, kita lihat bahwa Paulus ini dia seorang yang jahat. Dia seorang penganiaya jemaat. Dia mengancam
dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan dia meminta satu surat rekomendasi, satu surat keputusan untuk melaksanakan eksekusi itu. Dan di dalam pasalnya yang ke berapa itu? Pasalnya yang ke-7 kita lihat Stefanus dibunuh, dirajam. Dan salah satunya adalah di sana si Paulus ini. Bapak Ibu Saudara, Paulus seorang yang begitu jahat. Dia seorang yang tidak suka dengan pengikut Kristus. Tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13, kita lihat bahwa dari kacamata Ananias, bahwa memang Paulus ini, ya, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dari pandangan orang-orang percaya bahwa Paulus ini seorang yang jahat, seorang yang, ya, menghalangi, menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimana dari kacamata Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus seorang yang jahat. Bahkan semua yang dia lakukan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Galatia nanti pasal 20-an ke atas, juga di surat Galatia, bagaimana Paulus, dia begitu gigih, dia begitu giat untuk menjalankan keyakinannya yang lama itu, untuk memenuhi persyaratannya sebagai seorang Farisi yang mempertahankan semua adat istiadat Yahudi itu. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mau supaya pelayanan Injil kabar baik ini terus tersiar, terus bergema, terus menjangkau segala suku, kaum, dan bahasa sampai ke ujung bumi. Tetapi lihat bahwa cara iblis untuk menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah iblis bisa menghambat? Apakah iblis bisa menghentikan pelayanan pekerjaan Tuhan? Rupanya tidak bisa. Kita lihat di sini bahwa bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita lihat Tuhan mengubah Paulus, Saulus ini, ya. Saulus yang jahat, seorang yang ganas, seorang yang mengancam, membunuh, ingin membasmi semua umat Tuhan, para pengikut Kristus. Dia diubahkan. Nah, Paulus diubahkan dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Tujuan ke Damsyik adalah untuk membunuh semua pengikut Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan itu, ayatnya yang ke-3 katakan bahwa tiba-tiba memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cahaya yang turun dari langit. Cahaya ini tidak tahu cahaya apa, tetapi ini jelas satu cahaya yang datang kepada Paulus. Dan cahaya itu membuat dia rebah daripada kuda yang dia tunggangi. Dia jatuh ke tanah. Bahkan ada suara yang jelas, suara yang datang kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita lihat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mengubahkan seseorang. Tuhan punya banyak cara untuk mengubahkan seorang yang mungkin dia seorang yang jahat sekalipun. Tuhan punya banyak cara untuk mengubahkan manusia yang ada di dalam dosa, yang ada di dalam kegelapan. Seorang yang mungkin tidak takut akan Tuhan, seorang yang mungkin hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Dan di sini kita lihat bahwa Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami kebutaan
Dan kebutaan itu membuat dia tidak bisa melihat apa-apa. Dicatat bahwa selama 3 hari dia tidak bisa melihat. Dan selama 3 hari itu juga dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa minum. Dia ada di dalam satu pergumulan yang begitu hebat di dalam hatinya. Apakah dia akan terus menjalankan kehidupannya yang lama ini? Ataukah apakah yang harus dia buat? Di dalam keadaan yang demikian, Paulus bergumul dengan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita lihat bahwa Tuhan memakai siapa ini? Ananias. Tuhan memakai Ananias. Ketika Paulus bergumul, ketika Paulus juga berdoa, rupanya Tuhan kasih penglihatan kepada Ananias. Ananias, kau pergi ke rumah si Yudas itu, di jalan lurus itu, karena di sana ada seorang yang sakit. Siapa dia yang sakit? Rupanya Paulus. Memang awalnya Ananias ini keberatan. Tuhan, orang model begini, dia ini jahat sekali. Dia ini aduh bahaya. Jangan-jangan saya pergi juga dia bantai saya. Tapi Tuhan bilang pergi. Dan Ananias tetap laksanakan perintah Tuhan. Ananias pergi dan mencari si Saulus ini yang sedang ada dalam satu pergumulan yang hebat. Dan Alkitab mencatat bahwa Ananias mendoakan Saulus. Dan kemudian Saulus disembuhkan. Saulus dipulihkan. Mata yang tadi tertutup itu selaputnya langsung gugur. Dan kita lihat bahwa pemulihan yang dialami oleh Saulus, kesembuhan yang dialami oleh Saulus, ini bukan kesembuhan yang biasa. Tetapi bagaimana jawaban pergumulan Paulus kepada Tuhan? Karena Paulus tahu sendiri bahwa kebutaannya ini pasti ada penyebabnya, pasti ada sumbernya masalah yang dia alami. Karena suara yang datang kepadanya itu suara yang jelas. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tahu bahwa dia sedang menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi Paulus juga akhirnya sadar bahwa ketika dia menganiaya umat Tuhan, jemaat Tuhan, dia menganiaya Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Paulus menerima mujizat yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-18 kita lihat, Paulus akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus yang tadinya dia benci, Yesus yang tadinya tidak masuk dalam hitungannya. Tetapi Yesus yang telah menjamah dia, memulihkan dia, menunjukkan belas kasihannya, rahmat dan anugerahnya kepada Saulus. Akhirnya Saulus membuka hatinya, percaya dan menerima Yesus, dan dia kemudian dibaptis. Baptis sebagai tanda bahwa dia menjadi murid Yesus. Baptis bahwa dia meninggalkan hidupnya yang lama dan mengambil satu komitmen untuk hidup yang baru. Hidup bagi Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melakukan segala kehendak dan rencana-rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, Paulus yang jahat diubahkan oleh Tuhan. Artinya bahwa tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa Tuhan ubahkan. Tanda bahwa orang sudah diubahkan, dia menjalani suatu kehidupan yang baru. Orang yang sudah diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah percaya, membuka hati dan menerima Yesus, tanda bahwa dia menjadi murid yang sejati, murid yang benar, adalah dia berkomitmen menjalani kehidupan yang baru.
Kehidupan yang lama dia tinggalkan, kehidupan yang lama sudah dia buang, bahkan dia kubur semuanya itu. Dia mulai menjalani satu kehidupan yang baru. Dia dibaptis dan dia hidup untuk memuliakan Tuhan. Ayat 19a, setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali rohani kita harus beres dulu supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Rohani kita harus beres dulu, baru kita menerima pemulihan secara utuh, secara lengkap. Banyak orang hanya fokus kepada masalah jasmani saja, padahal sakitnya itu adalah sakit rohani. Paulus dia tidak beres di dalam hal rohani, bahkan sampai kepada hal jasmani pun menjadi pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, pemulihan rohani dia jalankan, dia laksanakan, maka pemulihan jasmani itu mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Kenapa dia tidak makan? Mulut tidak enak kah? Atau apa ya, tidak tahu. Tetapi ini semua ada dalam satu pergumulan, dan di mana ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Paulus diubahkan oleh Tuhan. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan seorang yang jahat, seorang yang sudah begitu jauh daripada Tuhan. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memulihkan hidup kita. Kenapa? Karena Yesus inilah juru selamat kita. Dia adalah penyelamat kita. Kita ini sudah mati di dalam dosa. Kita sudah tenggelam di dalam dosa. Kita diikat, dibelenggu, dirantai oleh dosa, oleh iblis, oleh si jahat. Bahkan kita tanpa harapan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tetapi puji Tuhan, Allah mengasihi isi dunia, mengasihi semua kita manusia. Dia utus Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk membebaskan kita, memberi kemerdekaan yang sejati kepada kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh jaminan akan hidup yang kekal itu. Hanya Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah pengudus kita. Dialah pribadi yang akan menguduskan kita dari segala kenajisan, dari segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Yesus adalah tabib yang heran, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja, yang akan memimpin kehidupan kita, yang berkuasa berdaulat atas semesta ini. Bahkan dia raja yang akan datang untuk menghakimi semua orang yang hidup, semua orang yang mati, siapapun kita. Yesus inilah, dia akan datang sebagai raja. Bahkan dia raja yang memimpin di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah raja. Dia memerintah di dalam hidup kita. Biarkanlah dia duduk di atas tahta hati kita, berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia memerintah sebagai raja, memerintah di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan kita kasih pindah dia dari atas tahta hati kita. Biarkan Yesus yang memerintah hidup kita. Jangan kita yang mau memimpin diri kita sendiri, memerintah diri kita sendiri. Jangan. Biarkanlah raja itu masuk dan memerintah di dalam hati kita. Dan yang selanjutnya kita lihat apa tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Saulus, menyelamatkan Paulus ini. Di dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah alat pilihan Tuhan. Di mata Tuhan, Paulus ini alat
alat yang akan Tuhan pakai, alat yang mau Tuhan pakai, alat yang bisa Tuhan pakai untuk melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernahkah tidak terpilih? Entah di sekolah kah, mewakili sekolah kah, mewakili keluarga kah, mewakili daerah kah? Pernah tidak terpilih? Mewakili. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan ketika seandainya kita ini terpilih untuk suatu acara, suatu kegiatan, suatu momen? Bangga kah tidak kalau terpilih? Bangga ya. Nah, Paulus di sini melihat bahwa rupanya dia ini dipilih oleh Tuhan. Mungkin ya kacamata manusia, kacamata dunia, mungkinlah kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi di mata Tuhan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, artinya bahwa Tuhan tahu bahwa kita bisa. Tuhan tahu bahwa kita sanggup. Mungkin kita sendiri tidak merasa bahwa kita mampu, kita sanggup. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tahu kita bisa. Tuhan tahu segala kelemahan kita. Tuhan tahu segala kekurangan kita. Tuhan tahu semua yang kurang-kurang yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi kalau Tuhan memilih kita, kalau Tuhan mau pakai kita, taat saja, percaya saja, dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan melengkapi kita, yang akan memberikan kuasa kepada kita, memberikan segala jaminan pertolongan kepada kita. Intinya adalah siapkah kita, bersediakah kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan ayat 15 itu, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku, dan seterusnya. Lihat bahwa Tuhan punya tujuan. Tuhan mau pakai Paulus untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin dunia yang ada. Tuhan mau pakai untuk menyatakan, memberitakan namaku, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan nama Yesus itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, Yesus adalah yang bisa memberikan kita keselamatan. Nah, ini juga sama seperti hakikat daripada gereja itu. Kita gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang Tuhan. Dan kita juga diutus kepada dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita. Perbuatan besar yang mana yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan. Perbuatan di atas Kalvari, di atas kayu salib itulah. Ketika anak Allah menyerahkan dirinya, Dia tergantung oleh karena segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Karya penebusan Kristus, inilah berita, karya terbesar yang harus kita beritakan kepada dunia. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan bagi kita manusia yang menuju kepada kebinasaan. Supaya kita dipanggil supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Kita mengalami satu perjumpaan, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan perjumpaan Kristus itulah, tanpa pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
kita tidak bisa bicara apa-apa kepada orang lain. Kita tidak bisa menyampaikan karya itu. Kita harus selamat dulu. Kita harus dipulihkan dulu. Baru kita bisa memberitakan apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidupku. Apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah karya Tuhan yang ajaib. Kita semua orang berdosa. Kita semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan kita diubahkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, supaya kita menjadi berkat di dalam dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita semua, mari Tuhan mau pakai kita menjadi alat Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita untuk melakukan sesuatu hal, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dengan yakin dan percaya, karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Memang ketika kita menyerahkan diri melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan berarti semua mulus, semua lancar, semua aman. Karena di situ ayat 15, 16 bahwa Paulus juga di satu sisi dia menjadi alat dalam tangan Tuhan, tetapi di satu sisi ayat 16, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus mengalami banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak pergumulan ketika dia memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, ada banyak pergumulan yang dia hadapi, kesulitan, tantangan dan penderitaan. Tetapi apa yang Paulus dia bilang? Dia bilang bahwa semua yang dulu menjadi kebanggaannya, dia anggap itu rugi. Semua yang pernah dia banggakan, yang dia membuat dia populer, membuat dia nama naik, dia bilang semua itu dia anggap sampah. Karena pengenalan kepada Kristus ini jauh lebih mulia. Semua tantangan, penderitaan, kesulitan dia bilang itu tidak ada nilainya, tidak ada dibandingkan dengan Kristus Yesus yang sudah memberikan keselamatan yang besar kepada saya. Bapak Ibu ada simpan sampah di rumah, taruh di dalam kamar lagi, taruh di meja makan lagi, sampah. Sampah itu kan kita buang. Semua yang lain di luar Kristus, Paulus dia bilang itu sampah. Karena kalau dia bisa ada di dalam Kristus itu luar biasa. Dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan itu luar biasa. Tidak ada bandingnya. Bahkan dia bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Hanya di dalam Tuhan sajalah ada mujizat, bahkan ada kemenangan. Jangan lepaskan Tuhan, tinggalkan Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu. Jangan. Karena Paulus bilang bahwa segala perkara, perkara apa saja bisa dia tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara menjalani bulan September ini tetap andalkan Tuhan. Ingat bahwa di dalam Kristus kita sudah diubahkan. Dan ketika Tuhan mengubahkan hidup kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya sasaran, Tuhan mau pakai kita menjadi alat dalam tangannya. Kalau kita ini alat, kita harus tanya sama yang memakai kita. Tuhan mau pakai saya bagaimana? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, ada tantangan, ada masalah, saya harus bagaimana? Minta hikmat daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, hanya Yesus
yang memberikan pertolongan kepada kita.